kalian terbiasa, akhirnya kalian bisa mengajari temennya, dan itu yang ilmu yang akan dapatkan akan lebih bermanfaat. Next, jadi ini ya, kalian harus semangat untuk menggapai goals kalian ya. Berikutnya adalah ice breaking. Kalian berdiri. Kita ice breaking ya. Ice breaking kita kalau kemarin dance monkey, sekarang adalah Panama. Konfigurasi IP address yang lebih akurat. 2. Sentralisasi konfigurasi jaringan. 3. Mendukung jaringan skala besar. Sip, bagus. Apa? Berikutnya kekurangan. Kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan. Siapa yang mau jawab? Saya. Silahkan Rista. Kekurangan DHCP server yang pertama, proses pengelolaan alamat IP sangat bergantung dengan server, sehingga otomatis ketika server mati, semua komputer klien yang terhubung dengan komputer server akan ikut mati atau disconnect. Yang kedua, tidak memiliki otorasi atau validasi keasliannya. Hal ini memungkinkan untuk membuat alamat IP palsu. Bagus. Sekian berikutnya ya. Kita ke persepsi. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita berupa pemikiran ya. Pemikiran akal sehat, sehingga kalian bisa menggunakan pemikiran itu untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menganalisis ilmu pengetahuan tersebut. Jadi kalian tahu bagaimana proses-proses yang akan kalian lalui ketika belajar aktivitas server ini nanti. Setelah itu akan diimplementasikan ke kehidupan nyata kalian. Nah, itulah anugerah terindah dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sebagai manusia. Nah, dalam membangun sebuah aktivitas server, kalian kan nggak bisa untuk membangun satu sendiri ya. Jadi butuh sebuah tim, sebuah jaringan. Dari sini kalian tidak bisa menjadi makhluk yang sendiri. Jadi kalian harus bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Dari situ makhluk sosial. Jadi kalian harus bisa mengcombine antara yang satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah tim, sehingga semua apa yang direncanakan itu bisa terwujud. Gitu ya. Berikutnya adalah kompetensi dasar, melanjutkan kompetensi dasar minggu lalu, jadi tentang FTP server. Kalau kemarin tentang DHCP server, mengevaluasi DHCP server, sekarang mengevaluasi FTP server, kemudian mengkonfigurasi FTP server. Indikatornya, targetnya, kalian bisa menganalisis dan evaluasi untuk pengetahuannya. Kalau dari keterampilannya bisa membangun dan melakukan presentasi dari apa yang sudah kalian temukan tadi ya. Berikutnya adalah kompetensi ini. Di sini ada 3 dan 4. Ketiga itu adalah pengetahuan, kompetensi pengetahuan. Kalau Pak Ahmad itu adalah kompetensi apa? Keterampilan. Nah, tujuan pembelajaran yang targetnya kalian diharapkan mampu menganalisis FTP server, kemudian mampu mengevaluasi. Selain menganalisis juga mengevaluasi, tentunya dengan sikap amanah dan saling bekerja sama. Anak kalian bisa nanti diskusi ya. Kemudian kalian juga bisa mendemonstrasikan dan mempresentasikan. Ini adalah dari segi keterampilannya ya. Nah, lanjut ke LKPD. LKPD
group. Jadi kalian nanti kerjakannya secara kelompok, berdiskusi, kemudian dari hasil diskusi nanti bisa dipresentasikan di depan. Itu ya. Strategi belajar seperti strategi belajar pada DHCP yang kita pakai minggu lalu. Jadi untuk strategi belajar kali ini sama. Jadi model pembelajarannya adalah problem based learning, di mana kalian nanti menyelesaikan problem yang beraplikasi kalian. Ya. Jadi untuk pendekatannya pakai scientific, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mempraktikkan, mengkomunikasikan. Sementara metode yang dipakai ada ceramah, diskusi, demonstrasi, praktek, dan presentasi. Ini untuk evaluasinya. Evaluasinya ada praktek ada juga ya di e-learning, jadi pretest. Ya. Untuk materi pokoknya itu ada konsep, ada cara kerja dan ada konfigurasi. Kalau konsepnya ada manfaat, fungsi, keunggulan dan kekurangan, sama hampir sama dengan DHCP, cuman di sini topiknya adalah FTP server. Tapi untuk cara kerjanya ya sama, cara kerja juga, tapi bedanya yang kemarin kan DHCP sekarang. Referensinya sama dengan kemarin, bedanya yang referensi internet aja yang beda. Nah, sekarang kita silakan kalian buka HP-nya, kalau masuk e-learning, dibuka untuk pretestnya ya. Masuk ke e-learning. Lanjut kita ke materi ya. Nah, ini untuk peta konsepnya. Jadi ada konsep kerja, ada instalasi dan konfigurasi. Jadi nanti saya jelaskan teorinya dulu sebentar. Jadi setelah itu nanti kalian praktek tentang manfaat FTP server. Fokus ya. Nah, manfaat FTP server. Apa sih FTP kepanjangannya? File transfer protocol. Nggak baca ya? Iya. File transfer protocol. Jadi protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer, seperti upload, download. Nah, ini yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Berarti kalau yang tempat banknya itu FTP client dan server. FTP server. FTP server. Contoh FTP itu kalau yang kita pakai keseharian itu apa sih? Google Drive. Ya, Google Drive contohnya ya. Jadi di Google Drive kalian bisa upload ya, bisa ngumpul. Ya. Nah itulah FTP server. Manfaatnya, nah ini bisa memberikan kemudahan pertukaran file dalam ukuran yang besar. Gampang kan? Bisa dipahami ya? Bisa. Terus untuk instalasinya sekarang. Yuk kita praktek untuk instalasinya. Silakan. Kalian ngumpul di kelompok yang kemarin ya, ngumpul kelompok langsung aja. Kelompok satu kelompok 4 orang langsung ngumpul. Oke ya. Kelompok 1. Iya. Suaranya lagi. Kelompok 2. Kelompok ayo nomor apa sih? Yang di sini udah ada Bang. Foldernya apa? FTP. Itu ada nomornya di atas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat folder. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sinta Reviana. Nama saya Septian Syarif Cahyo. Nama saya Nayla Dirati. Saya Muhammad Andika Putra Irwansyah. Setelah itu akan dilanjut oleh Andika. Cara membuat folder dari Debian 10 adalah dengan cara pertama pilih folder yang akan dituju. Ya. Boom. Apa foldernya di situ? Folder admin 1. User atau satu? Ya, user. Ya, user. Masuk ke user. Admin 1. Lalu ketik mkdir, Kita membuat folder. Nama folder. lalu ketik nama foldernya. Contoh seperti berikut: mkdir
Enter. Maka folder sudah selesai terbuat. Itu ya. Memang sebenarnya kalau kalian luncur itu kan berhasil. Mungkin ada beberapa konfigurasi yang terlewat. Jadi kalian yang terlewat itu yang akhirnya loh kok nggak berhasil. Pasti ada yang terlewat. Teliti lagi ya. Jadi next saya ini karena sudah presentasi berikutnya kalian kerjakan post testnya, dibuka post testnya. Kalian tadi sudah mempelajari, sudah praktek. Nah sekarang penilaian post test ya. Belumnya berapa? 60. Berarti yang penilaian ada berkembang, ada kemajuan. Iya. Berikutnya penilaian sikap. Sudah ya, saya lanjutkan penilaian sikap. Jadi setelah tadi mengamati bagaimana kalian praktikum, bagaimana kalian berdiskusi, penilaian sikap kalian adalah excellent. Nah, untuk ini saya tanya sekarang. Kemarin kan di ACP server ya? Lebih susah mana sih di ACP sama FTP? Iya, jadi. Lebih susah kemarin ya? Iya, sama di sini juga terlihat nilainya kalian mengalami peningkatan. Kalau kemarin peningkatan sekitar 30%, ini ada 40%, 40%. Ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan juga excellent. Ya, penutup kesimpulan. Kesimpulan adalah tadi kita sudah membahas apa aja, activity server, tentang kelebihan, kekurangan, dan cara kerja konfigurasi. Ada kekurangan activity server, ada kekurangannya kan? Apa tadi kekurangannya? Siapa yang mau jawab? Kekurangan yang bisa lihat silakan Yudi. Kekurangan FTP server yang pertama ialah file yang dikirim tidak dienkripsi sehingga tidak aman. Yang kedua, keamanan dan kemudahan penggunaan sering berbentrokan sehingga menjadi dilema administrator sistem. Yang ketiga, desain sistem yang lemah sehingga administrator tidak terinformasikan resiko yang mereka hadapi. Bagus. Terima kasih Yudi, tepuk tangan. Berikutnya, kira-kira apa yang untuk kan nanti kelanjutannya kan mau server nih. Apa usahanya buat kita bisa belajar itu biar bisa menguasai itu? Tentunya dengan mempelajari literatur yang sudah ada, ya referensi dicari. Nah seperti itu. Berikutnya rencana tindak lanjut. Jadi di sini nanti ada pengayaan, remedi dan ada standarnya. Pengayaan kalau kalian sudah lewat nggak remedi artinya standarnya 75 ya. Kalian sudah sesuai dengan standar berarti kalian hanya perlu pengayaan aja, nggak perlu remedi. Tindak lanjut ke berikutnya adalah latihan tugas. Yes, ulangan harian. Ya, latihan tugas yang dilanjutkan dengan ulangan harian. Mana udah diajar bahasa ini, aktivitas. Nah, ada latihan tugasnya. Kemudian mempelajari tentang yang tadi Wahyu tadi ya, report server. Thank you, alhamdulillah pembelajaran kita ini selesai. Alhamdulillah. Oke, kalian siap-siap pulang. Kita akhiri dengan berdoa ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, berdoa mulai. Terima kasih. Hari ini kalian hebat. Terima kasih kalian sudah menyimak dan memahami materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya bisa diambil. Tetap ya jaga kesehatan. Ya, kesehatan selalu juga dijaga. Setelah ini kalian pulang istirahat. Nanti kita kembali lagi dengan materi yang baru insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.